Coba pikir kamu punya pekerjaan tetap. Gajinya lumayan, bisa makan enak, nongkrong di kafe seminggu sekali, sesekali liburan, punya HP bagus, dan cicilan kendaraan jalan lancar. Kamu nggak merasa miskin, tapi juga nggak merasa kaya. Setiap bulan hidupmu terasa aman, tapi penuh kekhawatiran. Begitu tanggal gajian datang, semua langsung habis buat bayar tagihan, cicilan, dan sedikit hiburan biar nggak stres. Sampai akhirnya kamu sadar, kok tiap bulan kerja keras, tapi nggak ada perubahannya. Selamat datang di apa yang disebut sebagai jebakan kelas menengah. Istilah ini menggambarkan kondisi banyak orang sekarang. Hidup terlihat baik-baik saja, tapi secara finansial sebenarnya rapuh. Nggak miskin tapi nggak maju, nggak susah makan, tapi selalu takut kehilangan pekerjaan. Nggak kekurangan, tapi juga nggak punya aset yang bisa bikin tidur nyenyak. Kamu punya penghasilan stabil, tapi semuanya mengalir keluar secepat masuk. Dan parahnya, kondisi ini terasa normal. Padahal sebenarnya, kamu sedang berlari di treadmill capek, tapi nggak kemana-mana. Mari kita bahas 10 tanda jebakan kelas menengah, biar kamu bisa tahu apakah kamu juga sedang terjebak tanpa sadar. Begitu gaji naik, kamu merasa hidup harus ikut naik juga. Dulu makan di warteg, sekarang pindah ke restoran. Dulu naik motor, sekarang kredit mobil. Dulu pakai HP mid-range, sekarang ganti tiap rilis baru. Masalahnya bukan diingin hidup lebih nyaman, tapi di tidak ada batas. Setiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Tabungan tetap segitu-gitu aja. Akhirnya kamu nggak pernah benar-benar punya kelebihan uang, hanya punya gaya hidup yang makin mahal. Kalau setiap kenaikan gaji langsung diikuti kenaikan gaya hidup, berarti kamu bukan sedang naik kelas, tapi sedang memperluas sangkar keuanganmu. Kredit jadi solusi favorit kelas menengah. Mulai dari motor, HP, laptop, bahkan baju dan liburan. Alasannya sama, kan bisa dicicil, nggak terasa berat. Tapi setiap cicilan kecil yang ditambah pelan-pelan, jadi beban besar. Cicilan A, cicilan B, bunga kartu kredit, pay later, dan tanpa sadar setengah gaji habis cuma buat bayar masa lalu. Cicilan memang bisa bantu kalau dipakai bijak, misalnya untuk aset produktif. Tapi kalau kamu mencicil gaya hidup, kamu sedang mengikat masa depanmu untuk membayar kenikmatan hari ini. Dan itulah yang bikin banyak orang nggak bisa kaya, karena uangnya habis buat menebus waktu yang sudah lewat. Banyak orang merasa aman karena punya tabungan. Tapi coba perhatikan, tabungan itu buat apa? Kalau jawabannya untuk bayar liburan, beli barang baru, atau darurat kecil, berarti kamu belum punya tabungan jangka panjang, kamu cuma punya uang tunggu habis. Tabungan jangka panjang itu bukan sekadar saldo di rekening, tapi visi untuk masa depan. Misalnya, dana pensiun, modal usaha, atau investasi pendidikan. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu sibuk memenuhi keinginan hari ini, sampai lupa menyiapkan hari esok. Gak sedikit yang bilang, nikmatin aja dulu, nanti juga bisa ditabung. Tapi nanti itu gak pernah datang. Setiap bulan selalu ada alasan baru, ada promo, ada acara, ada kebutuhan mendadak. Akhirnya, waktu berlalu tanpa ada hasil nyata. Padahal kalau kamu disiplin dari sekarang, uang kecil hari ini bisa jadi besar besok. Yang penting bukan seberapa banyak kamu tabung, tapi seberapa lama kamu bisa pertahankan kebiasaan itu. Kamu mungkin kerja dari pagi sampai malam, bahkan lembur kalau perlu. Kamu bangga karena selalu produktif dan nggak pernah nganggur. Tapi kalau ditanya, setelah semua kerja keras itu, apa yang kamu hasilkan? Kebanyakan cuma bisa jawab, ya, buat bayar tagihan. Inilah realita banyak orang di jebakan kelas menengah, sibuk kerja keras, tapi nggak pernah benar-benar membangun pondasi finansial yang kuat. Karena yang dikejar bukan kebebasan, tapi kenyamanan sementara. Kalimat paling umum dari orang kelas menengah adalah, aku kerja keras kok, tapi kok nggak maju-maju ya? Masalahnya bukan di kurang kerja, tapi di kerja tanpa arah. Banyak orang cuma tahu cara dapat uang, tapi nggak tahu cara menggunakannya dengan bijak. Setiap gajian, semua langsung habis ke kebutuhan, cicilan, gaya hidup, dan sedikit hiburan. Nggak ada rencana, nggak ada prioritas, nggak ada visi jangka panjang. Uang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Kamu sibuk, tapi bukan produktif. Kamu capek, tapi nggak berkembang. Padahal kalau kamu tahu arah keuanganmu, setiap kerja keras bisa jadi batu pijakan menuju kebebasan finansial. Coba pikir, 5 tahun dari sekarang, apa yang kamu mau capai dari pekerjaanmu hari ini? Kalau jawabannya belum jelas,
Mungkin kamu cuma sedang berputar di roda kelas menengah. Banyak orang merasa aman karena punya tabungan. Tapi coba perhatikan, tabungan itu buat apa? Kalau jawabannya untuk bayar liburan, beli barang baru, atau darurat kecil, berarti kamu belum punya tabungan jangka panjang, kamu cuma punya uang tunggu habis. Tabungan jangka panjang itu bukan sekadar saldo di rekening, tapi visi untuk masa depan. Misalnya, dana pensiun, modal usaha, atau investasi pendidikan. Masalahnya, kebanyakan orang terlalu sibuk memenuhi keinginan hari ini, sampai lupa menyiapkan hari esok. Nggak sedikit yang bilang, nikmatin aja dulu, nanti juga bisa ditabung. Tapi nanti itu nggak pernah datang. Setiap bulan selalu ada alasan baru, ada promo, ada acara, ada kebutuhan mendadak. Akhirnya, waktu berlalu tanpa ada hasil nyata. Padahal kalau kamu disiplin dari sekarang, uang kecil hari ini bisa jadi besar besok. Yang penting bukan seberapa banyak kamu tabung, tapi seberapa lama kamu bisa pertahankan kebiasaan itu. Kelas menengah sering dihipnotis oleh penampilan. Punya barang bagus dianggap tanda sukses. Makanya, banyak yang rela berutang demi tampil meyakinkan. Mobil baru, HP terbaru, baju branded semua buat kelihatan naik kelas. Padahal nilai seseorang nggak ditentukan dari barang yang dia punya, tapi dari kemampuan mengelola yang dia miliki. Banyak orang kelihatan kaya, tapi hidupnya penuh tekanan. Punya mobil, tapi tiap bulan pusing bayar cicilan. Punya rumah besar, tapi nggak pernah bisa liburan, karena semua uang masuk ke tagihan. Inilah yang disebut illusion of wealth, ilusi kekayaan. Kamu terlihat makmur dari luar, tapi kosong di dalam. Kamu kerja keras bukan untuk menambah aset, tapi untuk mempertahankan penampilan. Sementara itu, orang yang benar-benar kaya justru hidup sederhana. Mereka nggak butuh pembuktian lewat barang, karena mereka tahu nilai terbesar bukan di apa yang dipakai, tapi di apa yang ditanam. Mereka beli barang untuk fungsi, bukan gengsi. Dan bedanya itu besar sekali. Ketiga tanda ini sibuk tanpa arah, nggak punya tabungan jangka panjang, dan terlalu fokus ke barang adalah kombinasi sempurna dari jebakan kelas menengah modern. Kamu merasa berhasil, padahal sebenarnya terjebak di rutinitas finansial yang berputar di tempat. Tapi tenang, kesadaran adalah langkah pertama keluar dari jebakan ini. Karena di part berikutnya, kita akan bahas dua tanda yang lebih halus, tapi lebih dalam lagi, tentang bagaimana rasa takut ketinggalan sosial dan rasa aman palsu dari gaji tetap bisa jadi racun yang menghambat kamu untuk kaya. Zaman sekarang, banyak orang kerja bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk terlihat hidup. Semua hal berlomba untuk tampak menarik di media sosial, mulai dari outfit, tempat nongkrong, sampai gaya liburan. Kita nggak sadar kalau perlahan-lahan, keinginan buat terlihat sukses malah bikin kita jauh dari sukses yang sebenarnya. Coba jujur, berapa kali kamu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut terlihat ketinggalan? Teman beli HP baru, kamu langsung buka marketplace. Teman liburan ke Bali, kamu mulai cari promo tiket. Teman pakai sneakers edisi terbatas, kamu mulai cari cicilan ringan. Inilah salah satu jebakan terbesar kelas menengah, hidup untuk validasi sosial. Kita hidup di zaman pembanding, di mana standar kebahagiaan ditentukan dari feed Instagram atau story teman kantor. Padahal yang kamu lihat cuma permukaannya. Kamu nggak tahu apakah mereka benar-benar mampu, atau cuma tampil mampu. Masalahnya, gengsi nggak punya batas. Begitu kamu naikkan standar, dunia akan menuntut lebih. Kalau sekarang kamu bangga nongkrong di kafe mahal, nanti kamu akan cari restoran yang lebih mahal lagi. Kalau kamu beli mobil biar dibilang sukses, besok kamu akan pengen mobil yang lebih baru. Dan akhirnya, kamu hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Kamu kerja keras bukan buat menambah aset, tapi buat menjaga citra. Padahal, orang lain sebenarnya nggak peduli sebanyak itu, semua sibuk mikirin diri masing-masing. Kamu nggak akan pernah bisa menang kalau berlomba dalam hal gengsi. Karena di dunia gengsi, nggak ada garis finish. Yang ada cuma rasa capek dan dompet tipis. Cobalah ganti orientasi dari ingin terlihat sukses, jadi ingin benar-benar tenang. Tenang karena nggak terjebak cicilan. Tenang karena nggak perlu pusing kalau kehilangan pekerjaan. Tenang karena tahu hidupmu nggak ditentukan dari komentar orang lain. Buat banyak orang, punya pekerjaan tetap adalah simbol stabilitas. Gaji datang tiap bulan, tagihan bisa dibayar, hidup terasa aman. Tapi justru disinilah jebakannya. Karena kenyamanan itu pelan-pelan bikin kamu berhenti berkembang. Kamu mungkin nggak sadar,
tapi gaji tetap bisa jadi ilusi keamanan. Begitu kamu kehilangan sumber itu, semua runtuh, tabungan tipis, aset nggak ada, penghasilan alternatif pun nggak punya. Padahal, dunia sekarang cepat banget berubah, satu kebijakan, satu pandemi, satu restrukturisasi kantor, bisa mengubah segalanya. Kelas menengah sering terjebak dalam rasa puas palsu. Mereka kerja keras, tapi hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Mereka nggak sadar bahwa stabilitas sejati bukan berarti punya gaji tetap, tapi punya penghasilan dari banyak arah. Coba lihat orang-orang yang benar-benar bebas finansial. Mereka tetap punya pekerjaan utama, tapi juga punya side income, jualan online, investasi kecil, atau skill yang bisa dimonetisasi. Mereka ngerti satu hal, gaji adalah pondasi, bukan puncak. Kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, kamu bukan stabil, kamu rentan. Dan kelas menengah modern sering menutupi kerentanan itu dengan kalimat, yang penting kerja aman. Padahal, aman hari ini belum tentu aman besok. Kamu nggak harus langsung punya bisnis besar atau properti. Cukup mulai dengan hal kecil, pelajari satu skill baru yang bisa dijual, coba investasi kecil, atau mulai proyek sampingan. Biar kamu tahu rasanya, uang masuk bukan cuma dari satu tempat. Gengsi dan rasa aman palsu ini adalah dua tembok besar yang bikin banyak orang mandek di posisi yang sama selama bertahun-tahun. Mereka merasa hidupnya baik-baik saja, padahal nggak pernah benar-benar bebas, dan ironisnya, jebakan ini justru terlihat paling nyaman. Tapi kabar baiknya, kesadaran bisa mengubah segalanya. Karena begitu kamu sadar kamu sedang dijebak, kamu udah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan finansial yang sebenarnya. Di part terakhir nanti, kita akan bahas dua tanda terakhir tentang bagaimana kurangnya literasi finansial dan gak punya tujuan hidup yang jelas bisa bikin kamu terus terjebak di tengah-tengah, dan tentu, cara keluar dari jebakan itu dengan langkah nyata. Banyak orang gak sadar kalau mereka hidup di tengah-tengah. Bukan miskin, tapi gak kaya. Bisa makan enak, tapi gak tenang. Bisa beli barang bagus, tapi deg-degan setiap kali ada pengeluaran tak terduga. Itulah wajah nyata dari jebakan kelas menengah di Indonesia. Dan dua tanda terakhir ini sering banget jadi alasan kenapa banyak orang nggak pernah benar-benar lepas dari lingkaran itu. Masalah terbesar kita bukan gaji kecil, tapi nggak tahu cara mengelola gaji yang ada. Banyak orang tahu gimana caranya kerja keras, tapi nggak tahu gimana caranya uang bekerja untuk mereka. Di sekolah, kita belajar rumus matematika, tapi nggak pernah diajarkan gimana menghitung pengeluaran, bunga, atau inflasi. Kita paham teori fisika, tapi nggak tahu apa itu reksadana. Kita hafal sejarah dunia, tapi nggak ngerti sejarah keuangan pribadi sendiri. Kurangnya literasi finansial bikin orang terus mengulang kesalahan yang sama. Nggak punya tabungan karena nggak tahu prioritas, kena investasi bodong karena nggak tahu risikonya, berutang untuk hal konsumtif karena nggak bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Padahal, zaman sekarang informasi finansial udah di mana-mana. Kamu bisa belajar gratis dari YouTube, podcast, atau artikel keuangan. Tinggal mau atau enggak. Orang yang melek finansial bukan yang paling pintar, tapi yang paling sadar. Karena kesadaran bikin kamu bisa bilang tidak pada hal yang nggak penting, dan bilang ya pada hal yang membawa nilai. Ini tanda paling halus tapi paling menentukan. Banyak orang kerja tiap hari, tapi nggak tahu mereka kerja buat apa. Mereka pengen kaya, tapi nggak pernah definisikan apa arti kaya buat mereka. Tanpa tujuan, uang cuma jadi alat bertahan hidup. Tapi kalau kamu punya arah, uang jadi kendaraan menuju impian. Entah itu rumah sederhana, usaha kecil, dana pensiun, atau waktu luang buat keluarga. Tujuan finansial bukan sekadar angka, tapi arah hidup. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, kamu akan terus muter di tempat yang sama. Kaya itu bukan cuma soal jumlah, tapi soal arah dan makna. Mulailah dari hal kecil, tuliskan apa yang kamu mau capai dalam 5 tahun ke depan, hitung biayanya, bikin langkah kecil ke sana, karena setiap rencana yang ditulis akan lebih mudah jadi kenyataan daripada yang cuma dipikirin.